Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo Sobat Sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini mengenai diare pada anak. Tadi sudah sedikit dipaparkan oleh Dokter Junia ya dok. Tadi sempat disampaikan juga bahwa salah satu penyebab diare itu adalah air mentah. Yang ini biasanya didapatkan dari air galon ya. Air galon ada air masak, juga ada yang mentah biasanya yang langsung dari gunung begitu ya dok ya. Nah itu kan kalau misalnya air galonnya kelihatan gitu, ada jentiknya atau ada apa gitu kan bisa kelihatan gitu. Cuman bisa nggak sih dok ada misalnya sesuatu gitu untuk deteksi ini sebetulnya bisa diminum atau enggak gitu, atau seperti apa? Kalau untuk air sendiri, kriteria air yang bagus itu adalah tidak berbau, tidak berwarna, kemudian juga tidak ada kandungan kontaminasi lain yang terlihat oleh mata. Karena di rumah sendiri kita nggak mungkin langsung cek. Salah satu cara adalah air kalau udah dia jernih, kemudian tidak ada bau khusus, tidak ada tercemar kandungan khusus tertentu yang terlihat oleh mata, pemanasan itu salah satu solusinya. Jadi dengan panas sampai mendidih itu bisa mematikan semua bakteri atau kuman atau parasit yang ada di air tersebut. Seperti itu, makanya difungsikan air itu direbus ya sampai mendidih. Fungsinya adalah untuk mensterilkan air begitu. Karena di suhu segitu biasanya nggak ada bakteri atau kuman yang mampu hidup, walaupun adalah beberapa yang tidak bisa kita sebutkan ya, tapi itu di luar konteks. Rata-rata itu nggak bisa hidup di suhu 100. Begitu. Baik, tapi mengingat ini Julia jadi teringat mitos ini dok. Katanya kalau misalnya air sudah 100 derajat gitu ya dididihkan, itu kuman-kumannya udah pada mati semua ya. Nah tapi kalau misalnya air yang udah dididihkan itu katanya nggak boleh dididihkan lagi. Itu sebenarnya mitos atau fakta sih dok? Kalau untuk itu aku baru dengar ya, bisa dididihkan atau tidak. Harusnya mungkin seandainya pun ada efek itu kekandungan mineral di air tersebut. Cuman tidak menghidupkan bakterinya lagi, enggak. Air yang dipanaskan berulang itu enggak masalah. Yang jelas pemirsa di rumah, apapun sumber air yang dipakai pastikan dia tidak berbau, tidak berwarna. Kemudian kalaupun beli yang isi ulang pastikan kebersihannya, sumbernya dibeli di penjual yang jujur dan baik dan pengerjaannya bersih begitu ya, menghindari adanya komplikasi yang tidak kita inginkan. Kalaupun rajin boleh direbus lagi air itu, boleh, nggak masalah. Intinya akan mati kumannya di didihan 100. Oke, baik. Di suhu 100 derajat. Baik. Boleh dok, silakan dilanjutkan lagi. Ya. Oke. Materi kita pada hari ini pemirsa di rumah kebetulan cukup sederhana, cuman sulit dilakukan. Salah satunya contoh nih, makan makanan yang dihinggapi lalat. Kita nggak sadar kadang di rumah makan terbuka. Secara agama pun kan kita disarankan menutup makanan ya. Fungsinya adalah menghindari adanya hinggapan lalat ataupun debu-debu ataupun kuman yang bisa hinggap di makanan tersebut. Setelah itu buang air besar di sembarang tempat. Oh, udah jarang ya sekarang punya MCK. Tapi jangan salah, red MCK kita di Bengkulu belum 100%. Masih banyak ternyata yang belum punya MCK yang layak. Kadang ada MCK tapi tidak layak, seperti itu. Setelah itu lingkungan rumah yang kumuh dan kotor. Kalau ini kita bisa jaga, hindari misalnya tumpukan sampah, menghindari adanya perbiakan lalat di situ sehingga bisa menghinggapi makanan, mengkontaminasi makanan kita. Setelah itu satu lagi, kalau bisa rumah itu, kalau bisa sih sebisa mungkin jangan sampai ada tikus, karena itu juga ataupun cicak ya, itu salah satu kadang hewan yang bisa mengotori makanan kita. Setelah itu pemberian makanan tambahan ASI yang terlalu dini pada bayi. Nah ini yang banyak kejadian. Makanan yang terlalu dini pada bayi, usus bayi itu kadang belum siap. Tapi dia nangis terus dok, lapar disuapin pisang gitu ya. Belum saatnya sehingga ususnya itu tidak bisa melakukan penyerapan secara maksimal. Akhirnya rusaklah ususnya, fili-filinya. Paling beratnya nanti bisa jadi terlipat ususnya, namanya intussusepsi. Itu bisa akhirnya nanti radang, muntah anaknya ya, bisa sakit, akhirnya harus berujung operasi dan lain-lain.
Sehingga kenapa harus 6 bulan? Karena diperkirakan di usia 6 bulan itu ususnya saluran pencernaan bayi itu sudah siap. Nah, banyak kejadian yang diare karena pemberian makanan tambahan yang terlalu dini ya. Di bawah 6 bulan itu dianjurkan hanya ASI kecuali ada indikasi khusus atas izin dokter biasanya. Tapi tidak secara umum itu harus 6 bulan ASI ya. Oke. Cara pencegahannya, pemberian ASI paling tidak sampai usia 2 tahun. Eksklusifnya 6 bulan. Lanjutkan sampai 2 tahun karena di ASI itu ada imun ibu yang ikut terbawa sampai ke bayi. Setelah itu jaga kebersihan makanan dan minuman. Pastikan setelah makan piringnya langsung dicuci sehingga tidak ada kotoran yang menumpuk. Sampah di rumah jangan dibiarkan bermalam, dibuang sehingga tidak ada lalat ataupun tikus ataupun ada hewan-hewan lain ya yang bisa mengotori dan mencemarkan makanan kita dari kotoran yang tertumpuk. Setelah itu cuci tangan sebelum makan dan setelah buang air. Nah ini penting, bukan sekedar membasuh tangan dengan air, tapi mencuci tangan dengan sabun dengan langkah yang benar. Seperti yang sudah kita sering waktu COVID ya, langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar. Karena cuci tangan dengan air saja itu belum tentu bersih. Ada sela-sela kuku, sela-sela jari, kadang masih ada bakteri atau kuman di situ. Kemudian masak air sampai mendidih sebelum dikonsumsi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, fungsinya untuk mematikan atau mikroba ataupun bakteri yang ada di air tersebut. Kemudian jaga kebersihan kamar mandi dan jamban. Setelah itu memberikan vaksin rotavirus untuk bayi. Itu ada vaksinnya mencegah diare ya. Vaksinnya namanya vaksin rotavirus. Oke. Next ini. Gimana sih sebenarnya kejadian kok bisa jadi diare? Jadi mekanisme dasar yang menyebabkan diare itu ada pertama namanya gangguan osmotik. Oke, normalnya air masuk nih di rongga usus diserap oleh tubuh ya. Masuk makanan ke lambung, nanti dari lambung kan ke usus, sampai di usus nanti diserap. Nah, kadang kalau penyerapannya tidak sempurna, terlalu banyak air di dalam rongga ususnya itu. Nah, kalau ada zat makanan yang tidak dapat diserap, tekanan osmotiknya itu semakin meninggi, nanti jadi kan ada gangguan penyerapan air, gangguan elektrolit, sehingga kadang muncul diare ya. Oke, ini nice to know aja pemirsa di rumah. Setelah itu ada gangguan sekresi, berarti ada misalnya toksin, biasanya ada racun dari kuman ataupun dari bakteri yang mengiritasi dinding usus sehingga gangguan penyerapan air lagi dan kadang gas di usus meningkat. Usus itu normalnya dia bergerak. Pemirsa di rumah bayangin kalau ular merayap dia kayak pelan-pelan gitu. Usus kita juga dia ada gerakan peristaltik ususnya. Kadang toksin dari bakteri ini dia meningkatkan gerakan usus itu, akhirnya kayak mules akhirnya jadi diare ya. Oke. Kemudian ada gangguan motilitas usus. Nah, ini hiperperistaltik, dia tadi ya gerakan ususnya terlalu berlebihan, akibatnya usus itu berkurang kesempatannya untuk menyerap makanan karena ada waktu tertentu dari bagian A ke bagian B usus dia butuh berapa jam supaya penyerapannya maksimal. Nah, kalau motilitas ususnya ini terganggu, berkurang ya, makanan tidak terserap dengan sempurna, akhirnya bisa muncul diare. Tapi kalau peristaltiknya menurun, juga jadi pembusukannya bisa berlebihan, juga bisa berujung ke diare. Memang gerakan peristaltik usus itu harus sesuai, harus pas ya. Maka kalau pemirsa di rumah, kenapa sih kalau diare kok dokter stetoskopnya di perut gitu ya. Itu kita salah satu fungsinya adalah mendengar bunyi dari usus tersebut. Apakah ada bunyi tambahan atau apakah bunyi-bunyi normal di usus. Seperti itu. Oke, sebelum masuk ke diagnosis aku tambahkan sedikit, ada satu lagi diare akibat alergi. Kenapa aku share? Karena aku mengalami itu. Kebetulan. Gimana ya. itu dok? Kalau diare karena alergi biasanya muncul dalam kurang dari 2 jam. Habis makan makanan yang dia alergi dia langsung diare. Itu reaksi karena alergi itu motilitas ususnya bertambah, akhirnya langsung diare. Begitu. Cara menghindarinya seperti biasa, hindari makanan penyebab alergi, tahu jenis alerginya dicatat. Supaya kalau misalnya kalau bisa di handphone sih dicatat, seandainya amit-amit ya ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita punya catatan, oh ternyata dia habis konsumsi ini dia alergi, seperti itu. Oke, Baik. itu saja.
Baik, karena memang jenis-jenis makanan tertentu misalnya santan yang belum terlalu matang atau misalnya cabai yang kebanyakan itu kan bisa langsung diare biasanya ya dok ya. Tergantung kekuatan ususnya ya. Cuma kalau dia cabai yang terlalu banyak itu ada kandungan zat di cabai itu ya bisa meningkatkan motilitas usus itu. Jadi gerakannya lebih cepat, jadi diare. Nah, itulah yang menyebabkan dia kenapa jadi diare ya dok ya. Nah dok ini semakin menarik sekali, nanti kita akan lanjut sama dokter Wenti ya. Tapi kita jeda dulu ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.